Sukses! Arai, Prikorien aja kita dapat ada bis. Ini aktivitas. Oke, kita ini sudah masuk hari ke-6. Hari ini tujuan kita ke Bumi Ayu untuk mendatangi narasumber yang ada di sana. Teman-teman, hari ke-6 ya, semangat. Kita soalnya tidak tahu tempatnya di mana. Nanti kita tanya dulu sama orang penduduk setempat gitu ya, untuk menanyakan. Kita dikasih itu MTS Kalijurang. Nanti kita ini sudah di jalan yang benar gitu ya, karena kan jalannya sempit. Kita cari MTS Kalijurang itu nanti lurus jalan ini aja, ngikut jalan, nanti kita ketemu. Ini jangan berhenti. Kita makan siang. Udah tahu kan, hari ini kan kita kan ke Bumi Ayu mau cari naskah kuno, judul itu Serat Pemusyawaratan Para Wali. Oh, oke. Di mana? Narasumbernya ya? Katanya itu yang punya bukunya. Itu namanya Rafiq, Mas Rafiq karena masih muda. Oh, masih muda. Okay. Ya, alamatnya udah kita dapat kan kemarin kan. Alamatnya di RW 3, RT 3, RW 1, Desa Kalijurang, Bumi Ayu. Oh, oke. Sampai di Kalijurang ya, kita mau ke rumahnya Mas Rafiq yang punya buku Serat Pemusyawaratan Wali. Ada tahu dalamnya pun Mas Rafiq. Mas Rafiq niku griyane, Bu. Oh, pun caket gitu. Nggih niku griyane. Engkang motan ibune niku. Oh, ngaten. Oh, nggih. Matur sangat gitu. Nggih, monggo. Ibune sing pundi, Bu? Kulo ke Basden. Oh, ke Basden. Nggih, monggo. Matur nuwun. Nggih, sami monggo. Mas Rafiq ya sih? Oh, panjenengan? Oh, ini mau cari Mas Rafiq. Oh, ini saya sendiri. Ada apa? Ada yang mau pengen diketahui lah, tanya lah ya. Naskah kuno. Oh, Dan terus Matur nuwun. Dari mana Mbak Ibu? Ini dari Yayasan Balai Pustaka Cahaya. Oh, Purwokerto. Purwokerto kantornya. Cuma kita ada program penyelamatan naskah-naskah kuno. Oh. Nah, terus kita dengar ya dari sejarawan Banyumas itu katanya salah satu naskah itu ada di daerah sini. Yang punya itu katanya Mas Rafiq gitu kan. Akhirnya terus kita cari-cari dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu panjenengan.
Nah ini contoh apa naskah ya yang dulu saya samatin waktu KKN. Cuma satu sebenarnya, cuma satu. Iya. Tapi menurut saya istimewa lah. Monggo kalau misalnya mau baca-baca dulu atau mau lihat-lihat lah. Kalau Ini baca tadi dulu, yang jenengan bilang serat pemusyawaratan para wali. Nggih. Mbak Esma ini lihat. Geng. Kondisinya sudah. Oh ini. Iya sih ada coret-coretannya itu ya, ada aksara Latinnya juga, tapi ini kebanyakan Aksara Jawa. Aksara Aksara Jawa. Jawa. Bukan kebanyakan malahan. Semuanya. ini sepertinya ini aksara Jawa dan sepertinya ini ditulis tangan ya Mi ya. Iya. Iya. Tangan. Ini tahun berapa jenengan dapat buku ini, Mas Rafiq? Kalau ini waktu saya KKN berarti tahun 2019. Ini saya dapat bukunya. Cuman kalau Kalau ini dilihat dari dibuat- segi kertasnya, ini kurang lebih tahun 1913 pembuatannya. Pembuatannya ya. 19. Ditulisnya begitu Ya, ya? nah ini ada yang salah satu yang menurut saya menarik ya. Oh iya, ini kok kayak materai ini? Ya, jadi Perangko materai. ada kemungkinan yang dulu saya dapat itu yang punya itu kayaknya bukan asli pemilik si naskah. Jadi kayaknya beli hasil dari jual beli gitu loh. Oh. Ini buktinya kayak ini hasil apa pembeliannya, kemudian Jual ada beli. ada nama kota, kemudian tanggal sama materainya. Kayak kwitansi pembelian gitu loh? Iya. Oh. Jadi ada kemungkinan pemilik yang sebelumnya itu bukan pemilik aslinya. Dia juga kayaknya dapat iya. dari Dapat dari jual beli entah atau siapa ya gitu siapa lah ya. begitu. ini jenengan dulu dapatnya ceritanya gimana ya buku ini ya? Itu waktu saya KKN, terus saya tanya sama Ibu Semang saya bahwa ada nggak yang punya naskah-naskah kuno di desa ini gitu kan. Nah terus Ibu Semangnya ngarahin ke si tetangga tersebut yang punya ini. Nah kebetulan si tetangganya itu katanya mau dikiloin. Oh ya Allah, Iya. nggak tahu ini naskah bersejarah ya? Iya, makanya kan daripada dikiloin saya kemudian niatnya gimana kalau misalnya tablet saya kayak gitu kan. Taunya malah itu Mas itu aja di bawa aja kalau misalnya mau begitu. Dikasih cuma-cuma ya? Iya, karena mungkin itu ya udah akrab juga kan. Saya KKN selama 2 bulan, udah kenal juga warga-warganya. Jadi ya mungkin sebagai bentuk oleh-oleh mungkin ya dulu ya. Untuk oleh ini kasih bawa aja lah gitu. Nggak tahu ini naskah kuno dan sangat Iya. berharga maksudnya loh. Nah, betul. Ini sejauh ini jenengan sudah Bisa. membaca ini atau nah. apa sih isi buku dari ini maksudnya? Kalau Membaca. baca sih sebenarnya saya nggak bisa baca. Cuman saya punya kenalan teman kebetulan dia kuliah di jurusan filolog sastra Jawa. Filologi ya? Iya filologi. Nah dia bisa membaca naskah-naskah buku itu kuno, ya? terutama ini tentang aksara Jawa. Ya kurang lebih sih kata teman saya itu isinya mengenai itu musyawarah para wali untuk menganjurkan syariat sholat lima waktu. Jadi musyawarahnya para wali untuk menganjurkan supaya menjalankan syariat sholat lima waktu ya. Betul. Nah dari situlah siapa tahu nanti kan berguna untuk penulisan skripsi saya gitu kan. Hanya daripada di kilo, kemudian saya amankan tak bawa pulang ke Jogja. Pecinta sejarah gitu ya. Alhamdulillah kami telah menemukan seperti itu naskah kuno namanya Serat Permusyawaratan para wali seperti itu yang yang ditulis kemungkinan ini sekitar tahun 1912. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, tulisannya sudah pudar, warna kertasnya juga sudah kuning seperti ini, sudah ada yang lapuk. Tapi ini masih bisa dibaca gitu ya sepertinya. Dan dengan tulisan yang kecil tapi rapi, teman-teman, seperti itu. Tulisan aksara Jawa yang kecil tapi rapi, dan alhamdulillahnya ini tintanya sepertinya pemilik terdahulu ini cukup menjaga seperti itu ya, karena meskipun agak pudar seperti itu tapi tidak terlihatnya itu tidak yang benar-benar tidak bisa dibaca. Ini alhamdulillahnya ini masih bisa dibaca seperti itu. Nah, repoti matur nuwun. Saya nunggu akan terus malah seneng nih. Alhamdulillah sakitnya berarti sing kae Ibu. Malah kulo sing mboten penak malah repoti panjenengan. Mboten.
Oh ya Allah, ini Mas Rafiq ini ya beruntung banget ya, lagi KKN dia nemu naskah lama, naskah kuno gratis ya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa kedepannya bantu buat skripsi atau tesis ya. Iya betul. Harapan saya. Mas, ini kan kita dari Yayasan Bela Pustaka kan punya tujuan penyelamatan naskah-naskah kuno. Oh, ya Melva ya. Iya. Nantinya kedepannya ya mungkin kita akan bisa diapakan nih Melva? Nah, ya kita sudah itu ya, apa namanya, kita sama-sama satu visi untuk penyelamatan naskah-naskah kuno seperti itu Mas. Nah, dari kami itu dari Yayasan Balai Pustaka itu juga ada seperti filolog juga yang bisa untuk menerjemahkan dari aksara Jawa ini ke aksara Latin, kemudian dari aksara Latin itu di bahasa Indonesia kan. Iya. Jadinya nanti baik Mas Rafiq ataupun orang lain seperti itu yang tidak bisa membaca aksara Jawa, apalagi tulisannya sudah ada yang kabur-kabur pudar seperti ini, itu bisa lagi gitu untuk mempelajarinya lebih mendalam lagi seperti itu Mas. Nah, maka dari itu kami kesini gitu ya, saya dan Umi Yuli kesini itu minta izin ceritanya Mas, istilahnya minta izin untuk meminjam naskah yang dipunyai oleh Mas Rafiq ini, kami pinjam, kemudian kami proses untuk dilatinkan, dilatin dan dibahasa Indonesia kan seperti itu. Dan kemudian nanti juga kalau bisa ya, insya Allah kami juga akan mengusahakan untuk mendokumentasikannya naskah ini, mendokumentasikannya dalam bentuk digital seperti itu. Jadinya nanti bukan hanya Mas Rafiq yang bisa untuk membaca gitu naskah ini, tapi orang lain gitulah ya, publik itu bisa untuk mengakses seperti itu sih Mas. Berarti nanti outputnya buku berarti Mbak? Outputnya insya Allah sih buku. Saya izinkan sekali kalau seperti itu, tapi nanti saya minta satu ya. Oh pasti. Oh iya. Boleh. Karena kebetulan kalau misalnya dalam bentuk buku, terus kertasnya juga udah baik, kemudian hardcover juga, yang mana kalau dibaca tuh enak. Ya saya juga mesti bakal baca terus lah begitu. Jadi kalau misalnya benar-benar ini nanti dialihbahasakan, kemudian dilatinkan, saya sangat setuju. Karena ini emang kalau misalnya dari segi catatan ini perlu, karena tidak ada di catatan-catatan. Ini benar-benar real tulisan dari si masyarakat. Mas Rafiq, ini kita perlu dokumentasi ya, panjenengan sama bukunya, terus nanti juga ada sesi kita bareng-bareng gitu. Oh, sama saya malah. Oh, sendiri dulu jenengan. Saya malu dipoto sebenarnya. Nggak apa-apa, udah ganteng mau dipoto. Buka coba. Sama menyembah. Oke. Ya, dipegang aja jenengan. Aku pegang apa ya? Suka bingung pegangan. Ya. Oke, lihat sini satu. Dibuka bukunya. Ya, lagi ini satu.